Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi ketiga. Ini adalah materi kedua untuk hari ini. Pelajaran akidah akhlak meneladani Nabi dan Rasul Nabi Ayub alaihissalam. Oke, siapa Nabi Ayub itu? Nabi Ayub adalah putra dari Ais bin Ishak bin Ibrahim. Dengan kata lain, Nabi Ayub adalah cucu dari Nabi Ishak atau cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian istri Nabi Ayub alaihissalam adalah Siti Rahmah atau anak dari Afrayin, kemudian cucu dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, beliau adalah orang yang kaya raya, bahkan saat beliau meninggal tidak ada seorang pun yang menandingi kekayaannya di negeri Syam saat itu. Beliau tinggal di Damaskus. Sebelum Nabi Ayub alaihissalam mendapat ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, salah seorang malaikat telah berkata, "Aku tidak pernah mendengar seorang manusia yang hidup di atas bumi Allah yang lebih dari Ayub alaihissalam. Dia adalah seorang mukmin sejati dan ahli ibadah yang tekun. Walaupun mempunyai harta yang banyak, dipergunakan untuk menolong fakir miskin. Sehari-harinya senantiasa untuk beribadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diterimanya." Iblis pun mendengar percakapan antara malaikat ini. Kemudian iblis merasa geram akan pujian malaikat tersebut kepada Nabi Ayub alaihissalam. Iblis pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala seraya meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Dan Allah pun mengizinkan iblis untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam dengan 6 cobaan yang akan diberikan. Cobaan-cobaan Allah terhadap Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama, semua harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam dilenyapkan. Atas izin Allah, iblis melenyapkan semua harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Rumah, ladang, peternakan, semuanya dibakar habis dalam sekejap. Ini adalah izin dari Allah untuk menguji Nabi Ayub alaihissalam. Setelah itu, namun Nabi Ayub tetap tabah menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian Nabi Ayub pun, iblis pun masih geram, setan pun masih geram akan ketabahan Nabi Ayub alaihissalam. Maka setan pun meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh putra dan putrinya dilenyapkan karena penyakit yang tidak diketahui. Akhirnya harta putra anak-anaknya dilenyapkan dari muka bumi. Nabi Ayub pun tetap tabah dan sabar menerima cobaan Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal itu, iblis pun tidak tinggal diam. Kemudian iblis pun meminta izin kepada Allah untuk melenyapkan kesehatan Nabi Ayub alaihissalam. Dengan izin Allah, kesehatan Nabi Ayub pun dilenyapkan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka yang tidak enak dipandang. Kemudian terasa tidak sedap untuk dicium. Akhirnya Nabi Ayub
diusir oleh kaumnya dari tempat kelahirannya sendiri. Namun Nabi Ayub pun tetap tabah dan sabar menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis pun tidak berhenti untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam agar keimanannya berkurang dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang. Iblis pun akhirnya setelah dicoba untuk menggoda Nabi Ayub ternyata tidak bisa, maka iblis menggoda istri Nabi Ayub alaihissalam agar keimanan Nabi Ayub berkurang dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari istrinya mendatangi Nabi Ayub alaihissalam. "Wahai suamiku, apakah engkau tidak ingin meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan luka-lukamu ini ya suamiku?" Nabi Ayub pun tersenyum seraya berkata, "Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan aku malu Allah sudah memberikan semuanya kepadaku. Hingga saat ini Allah masih memberikan kesehatan, memberikan nafasnya, memberikan kehidupan untuk diriku. Aku malu untuk meminta lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya istrinya pun digoda lagi oleh iblis agar Nabi Ayub alaihissalam tidak lagi sabar dan tabah menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya istri Nabi Ayub meninggalkan Nabi Ayub saat Nabi Ayub dalam keadaan sakit. Nah, ini adalah cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub alaihissalam. Sikap Nabi Ayub terhadap semua cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub tidak pernah berkeluh kesah, tetap tabah dan sabar menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa taala. Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Menurut Nabi Muhammad SAW, ada 3 macam yang harus dilakukan oleh umat Islam, yaitu ada 3 macam sabar. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam harus senantiasa bersabar dalam menghadapi musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu adalah ujian untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi itu adalah penghapus dosa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilarang untuk melakukan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka hendaklah dan yakinlah itu adalah yang terbaik bagi kita. Kemudian sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Dalam surat Ar-Rahman, dalam surat Al-Imran ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabbiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan tetaplah bersikap siaga di perbatasan negeri kalian, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Surah Al-Imran ayat 200. Sabar merupakan sifat mulia, sehingga umat Islam yang memiliki sifat sabar akan memperoleh banyak sekali kemuliaan. Antara lain, dapat menjadi manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat memperoleh berita yang menyenangkan, dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak berdosa karena orang yang bersabar telah terhindar dari dosa, memperoleh pahala yang berlipat ganda karena pada umumnya sulit menjadi orang yang sabar, sehingga apabila ada orang yang sabar akan memperoleh pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dapat memperoleh kesuksesan di dunia maupun di akhirat.
Itulah materi akidah akhlak kita pada hari ini. Semoga kisah Nabi Ayub alaihissalam memberikan inspirasi kepada kita agar senantiasa berbuat sabar dan tabah dan menaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.